Satreskrim Polres Kediri Kota Jawa Timur menetapkan 4 orang santri sebagai tersangka atas tewasnya seorang santri asal Banyuwangi. Diduga korban tewas karena dianiaya para pelaku di dalam pondok pesantren. Penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya Bintang Balkis Maulana, seorang santri pondok pesantren di Dusun Mayan, Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kini dalam penanganan Satreskrim Polres Kediri Kota. Berdasarkan hasil penyelidikan dan juga penyidikan, polisi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus meninggalnya santri tersebut. Keempat tersangka adalah teman korban di pondok pesantren. Keempatnya diduga melakukan penganiayaan terhadap korban. Kejadian tewasnya santri asal Banyuwangi tersebut terjadi pada hari Jumat. Saat itu korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Dan untuk mengetahui kronologis kejadian, kali ini kami sudah terhubung dengan Kapolres. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mbak. Ya, Pak, bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai kronologis dan juga penyelidikannya hingga saat ini sudah sejauh mana? Baik, terima kasih. Sebelumnya kami dari keluarga besar Polres Kediri Kota ikut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya adik kita, santri dengan inisial BPN. Perlu kami sampaikan bahwa perkara tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak hingga menyebabkan kematian atau pengeroyokan atau penganiayaan hingga menyebabkan kematian telah kami laksanakan penyelidikan awal bersama dengan Polresta Banyuwangi, dilanjut dengan penyidikan, dan kemarin hari Sabtu 24 Februari kita telah tetapkan 4 orang tersangka yang terlibat dengan tindak pidana ini. Keempat orang tersangka ini perannya seperti apa, Pak? 4 orang tersangka ini sementara posisinya sebagai rekan-rekan dari santri, jadi sama-sama ada di pondok pesantren tersebut. Untuk peran masing-masing masih dalam tahap pemeriksaan penyidikan lebih lanjut. Keempat pelaku ini di usia berapa? Kemudian apakah penganiayaan ini terjadi berulang kali? Untuk penganiayaan kita sedang dalami berapa kali kejadiannya selama almarhum ada di pondok pesantren. Sedangkan baik, untuk penganiayaan tersendiri apakah terjadi di dalam ruang lingkup pesantren atau di luar pesantren, Pak? Berada di area pesantren tersebut. Baik. Apakah penganiayaan tersebut diketahui sebetulnya oleh pihak pesantren dan ada pembiaran tidak? Masih dalam pemeriksaan, namun sementara yang kami dapati dalam pemeriksaan saat ini adalah penganiayaan yang dilakukan oleh rekan-rekan korban dari 4 orang tersebut. Lantas terhadap keempat pelaku rekan-rekan korban ini yang juga masih di bawah umur, bagaimana penindakan hukumnya, Pak? Sesuai dengan pasal yang kita terapkan dari pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tentang perlindungan anak, kemudian pasal 170 juga KUHP dan pasal 351 KUHP. Jadi dari 4 orang ini ada 2 yang sudah 18 tahun, kemudian 2 anak umur 16 dan 17 tahun. Ya. Jadi campur. Baik, penganiayaan ini artinya korban itu dibully oleh keempat terduga pelaku atau seperti apa, Pak, bisa sampai menyebabkan kematian? Untuk motifnya masih kita dalami, sementara ini hasil pemeriksaan adalah kesalahpahaman antara mereka, antar para pelajar yang ada di pondok pesantren. Baik, untuk kondisi korban ketika itu seperti apa, Pak, sebetulnya? Informasi dari pihak keluarga ditemukan luka-luka, masih keluar darah ketika diantar ke rumah. Ya baik, jadi ketika telah terjadi penganiayaan dan kemudian dinyatakan korban meninggal dunia saat masih di Kediri oleh pihak Ponpes, setelah berkoordinasi dengan pihak keluarga langsung diantarkan jenazahnya ke kediaman ibunya di Banyuwangi.
di Banyuwangi setelah dilihat oleh ibunya, seperti mungkin di video yang sudah banyak dilihat. Kemudian hasil pemeriksaan masih kita tunggu dari dokter yang ada di sana untuk memastikan luka apa saja yang bisa menyebabkan kematian. Kenapa dari pihak Ponpes ketika itu berbohong ya Pak, menutup-nutupi kejadian bullying ataupun penganiayaan yang dilakukan dan justru mengatakan bahwa korban ini terjatuh di kamar mandi? Untuk pernyataan Ponpes itu nanti kita akan dalami lagi. Jadi selain 4 pelaku yang sudah kita tahan, kita juga memeriksa beberapa saksi, baik dari Ponpes sendiri ataupun pihak keluarga di Banyuwangi. Nanti hasil pemeriksaan kita akan kembangkan lagi. Dari pihak Ponpes sendiri sempat tidak membawa korban ke dokter atau ke rumah sakit ketika melihat keadaan korban yang sekarat ketika itu? Sempat. Jadi korban karena oleh 4 pelaku ini tidak dilaporkan ke pengasuh, sehingga korban inisiatif oleh pelaku ini dibawa langsung ke dokter, namun sampai di dokter setempat itu dinyatakan sudah meninggal dunia. Baik, apakah hingga saat ini ada pelaku yang sudah ditahan Pak oleh pihak kepolisian? Jadi dari 4 tersangka yang sudah kita tetapkan di Sabtu malam, sudah kita tahan semua yang 4-4 ya. Baik, walaupun ada yang di bawah umur, namun tetap dilakukan penahanan juga Pak? Kita sesuaikan dengan undang-undang yang ada, karena mengingat korban meninggal dunia. Baik, terima kasih Kapolres Kediri Kota atas informasinya, selamat kembali bertugas.